Baik, selamat sore semua. Ada yang sudah segar, ada yang masih ngantuk. Yang penting sebentar lagi makan lagi. Udah deh. Yang Instagram checking connection. Oh, belum. Oh, enggak. Buka aja. Ya, baik. Kita bersyukur Tuhan pimpin perjalanan kita. Ini hari kedua. Karena hari pertama kemarin yang dari Indonesia, dari Amsterdam baru tiba, ketemu tadi pagi di Istanbul, lalu kita ke Izmir, dan sore ini kita di Kusadasi. Perjalanan kita kali ini napak tilas mengunjungi perjalanan Rasul Paulus ke Eropa. Saudara, kita semuanya tahu bahwa gereja-gereja Eropa adalah gereja-gereja yang sangat hebat dalam penginjilan, betul tidak? Seluruh dunia itu diinjili lewat gereja Eropa. Itu fakta. Walaupun ada sejarah yang tidak bagus, waktu mereka dari Spanyol, dari Portugis mengunjungi Amerika Latin, nah Injil dibawa dengan kekerasan dan kekejaman. Itu sejarah gelap buat Injil. Kita nggak diskusi masalah itu. Nah, hari kedua dalam perjalanan kita, dan pertama kita sampai di Turki, kita akan mempelajari bagaimana Tuhan pimpin Rasul Paulus. Nah, kita buka Kisah Rasul 14. Maaf, Kisah Rasul 16, mulai ayat yang keempat. Semuanya buka Handelingen. Handelingen. 16. Udah, yang di belakang bisa dengar? Bisa dengar nggak di belakang suara saya? Oke. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang keempat. Udah, apa judulnya? Iya, Paulus menyeberang ke Makedonia. Belandanya apa judulnya? Ada titelnya nggak? Ya, Door Macedonia. Ya, Door Macedonia. Nah, Macedonia itu perbatasan. Tadi di base idem sudah menunjukkan perbatasan. Nah, itu permulaan Eropa. Kita baca ayat yang keempat. Yang bahasa Belanda boleh, yang bahasa Indonesia boleh. Ada orang Madura mau pakai bahasa Madura juga boleh. 1, 2, 3. Dalam perjalanan keliling dari kota-kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem, mengutuskan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Nah, jadi perjalanan Paulus dengan Silas atau Silvanus itu tunduk kepada peraturan, istilah sekarang sinode, yang di Yerusalem. Jadi pesan-pesan khotbah-khotbah Paulus dan Silas ngikuti petunjuk Petrus dan teman-temannya di Yerusalem. Ayat 5. 1, 2, 3. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin bertambah besar. Hebat. Hasilnya pelayanannya bertambah besar. Nah, itu masih di seputaran Asia. Sebab beban Paulus untuk menginjili orang-orang Yahudi yang sebangsa dengan dia yang ada di Asia. Nah, ayat 6 mulai sejarah Injil masuk Eropa. Ayat 6. 1, 2, 3. Nah, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, masih Asia. Apa yang terjadi? Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Tuhan mau maju lagi, nggak cuma Asia diinjili, tapi Eropa. Tapi masalahnya Rasul Paulus sudah tahu, sebab hatinya, pikirannya belum jauh-jauh, masih di Asia. Roh Kudus mencegah. Lihat ayat berikut, ayat 7. Apa yang terjadi berikut? 1, 2, 3. Dan sesungguhnya di Malaysia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, karena mereka belum tahu suruh kemana, tapi di Asia nggak boleh. Sampai di Misia, nama-nama ini masih ada sampai hari ini, nama-nama tempatnya. Dan itu sungguh luar biasa. Akhirnya Tuhan Yesus datang sendiri kepada Rasul Paulus.
Jangan. Tapi lihat ada kalimat mereka mencoba masuk. Nah, kalau ada mencoba itu apa artinya? Ayo, kalau ada mencoba masuk, belum pasti, kira-kira, mungkin. Nah, saya percaya dalam perjalanan hidup kita, Bibi terus ke depan sini ada tempat. Ayo. Saya percaya semua kita dalam hidup berjalan bersama dengan Tuhan pasti pernah mikir, coba ke situ, coba ke sini. Contoh aja, misalnya waktu dulu sebelum pindah ke Belanda, pasti mikir mau kemana ya? Mau kemana? Coba ke sini, coba ke situ. Saudara percayalah, ketika kita nggak tahu sebuah keputusan pasti, Tuhan mengizinkan kita coba ke sini, coba ke situ. Tapi beda dengan Abraham. Dia nggak punya tujuan apa-apa. Suatu hari Tuhan datang kepada dia. Abraham, kamu pergi. Tinggalkan negeri orang tuamu. Tinggalkan rumahmu. Kamu pergi ke suatu tempat. Nah, di situ Abraham tidak coba-coba. Langsung ikut. Padahal waktu Tuhan bicara kepada Abraham, itu Kejadian 12, Abraham belum tahu, belum kenal Tuhan itu siapa. Tapi hebat, dia mau nurut. Nah, saudara, kekristenan kita tidak akan punya arti apa-apa. Kekristenan kita tidak akan mengalami hal-hal apa yang hebat dari Tuhan kalau kita nggak nurut, taat. Nah, maka itu ketaatan kita ini penting. Nah, di kisah yang baru kita baca, Paulus coba-coba karena belum tahu. Kenapa ke Misia nggak boleh, ke Frigia nggak boleh, Galatia nggak boleh? Ada apa? Dia belum tahu. Kalau hari itu Tuhan ingin Eropa diinjil. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Paulus bingung. Kenapa? Lihat ayat 8. 8, perhatikan. 1, 2, 3. Setelah dikasih Misia, sampai di Troas. Nah, sudah masih ngokok lagi. Dari Misia lanjut sampai Troas. Masih ada juga. Nah, kita dalam tur ini ada 4 pendeta hebat. Satu-satunya perempuan, Ibu Esther Soleman. Angkat tangan dong. Paling muda. Paling muda. Yang tadi jadi sentrakas bagi topi. Kedua, Pak Pendeta Rudi dari Rogo Jambi. Tahu Rogo Jambi di mana? Nggak tahu, kasihan. Banyuwangi, ujungnya Pulau Jawa, Jawa Timur. Ya. Lalu Pak Pendeta Stanley Cahyadi, terkenal dari Belanda. Nah, nanti secara teologinya pasti akan jawab. Masih ada, jadi tanah kota-kota itu ada, Troas juga ada. Nah, sampai di Troas dikatakan malam, sudah malam. Coba baca ayat 9. 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah Paulus suatu penglihatan. Ada seorang batu yang berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah aku. Ya. Sampai di Troas sudah malam. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar tentang malam ini. Bagus sekali. Semua manusia perlu menikmati malam, tidak? Bayangkan kalau siang terus kan nggak tidur-tidur. Nah, ketika malam itu datang di hidup kita, itu artinya kita istirahat sebentar, tenang sebentar. Malam, bagi Tuhan tidak harus malam gelap, tidak. Ada kita ngalami malam itu jam 12 siang. Artinya ketika ada masalah dalam hidup kita, ada problem dalam hidup kita, ketika kita sakit, ketika kita nggak punya duit, ketika apa saja yang nggak enak, yang nggak baik terjadi, yang membuat kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah nggak alami hidup seperti itu? Nah, saya tanya, pernah tidak? Nggak bisa ngapa-ngapain.
Nah, saat-saat seperti itu jangan melawan, maksa. Harus begini, harus begitu, jangan. Diam dulu. Kalau dalam istilah tentara ada konsolidasi. Pernah dengar kata itu? Ya, mikir lagi, ngatur strategi lagi. Nah, apa yang terjadi pada malam waktu mereka sampai Troas? Ada penglihatan. Nah, di situ Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Ada malam, penglihatan datang. Berarti Paulus tidak tidur. Kalau Paulus tidur, ditulis Paulus bermimpi. Lihat penglihatan, jadi dia berdoa. Dia tanya, Tuhan mesti kemana? Mimpi. Ada orang Makedonia. Kok tahu? Pakaiannya. Kan orang Asia dengan orang Eropa pakaiannya beda. Nah, Makedonia itu wilayah Eropa yang pertama yang berbatasan dengan Asia ini. Sudah, penglihatannya berkata, nyebrang, tolong kami. Nah, tadi di base jadi diterangkan Turki ini ada 3 laut. Yang utara Laut Hitam, yang di selatan Laut Tengah Mediterranean, lalu ada yang kecil, ya Selat Bosporus itu. Nah, disitulah nyebrang, memang lewat air. Apa ya? 10 ya, betul ya? 1, 2, 3. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, perhatikan kalimat terakhir 10. Dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Maaf, cuma cerita bagi yang belum tahu supaya tahu. Kita bersyukur acara perjalanan kita, istilahnya napak tilas perjalanan Paulus ke 7 gereja ini, promotornya, orang pertama idenya adalah keluarga Jo, betul? Kobingwi. Nah, berapa tahun yang lalu mereka ngalami malam. Restoran mereka terbakar di Dendak. Tahu ya kisah itu? Jimbaran. Nah, itu malam buat mereka. Mau tidak mau, mereka harus mikir setelah ini apa. Dan nggak enaknya lagi Tuhan izinkan. Asuransi nggak mau ganti. Betul-betul waktu itu berapa kita yang kenal keluarga mereka ikut sedih, terus mau bagaimana hidup ini. Nah, itu malam buat mereka. Tapi justru dari peristiwa itu Tuhan alihkan. Ada banyak pelayanan, betul ya? Mimpi terus ya lewat peristiwa itu. Nah, maka itu ada banyak kejadian dalam kehidupan kita, termasuk yang ngikuti di rumah. Sekarang kami ada di Pusat Dasi. Nah, ada banyak malam yang pernah kita alami dalam hidup. Nikmati, jangan nyalakan siapa-siapa, apalagi menyalakan Tuhan. Kalian, oh ya lupa ada Pak Pendeta Andoko lagi, 5 pendetanya di sini. Saudara, yang namanya manusia, ketika kita ngalami hal yang tidak baik, tidak enak, biasa nggak nyalakan si A, nyalakan si B, itu gara-gara kamu, itu gara-gara kamu. Betul? Nah, hari ini stop. Tuhan yang izinkan itu. Amin. Belajar dari hidup Yusuf. Kenapa Tuhan berikan kita 2 mata? Kok bukan 3 atau 4? Siapa bisa jawab? Kenapa kok cuma 2 mata ini? Kalau 4 kan bagus, bisa lihat ke belakang juga. Nggak perlu noleh. Makanya kenapa cuma 2? Kok nggak 4? Kok nggak 3, 1 di sini atau di belakang? Bukan. Dikasih 2 mata artinya kita harus punya penglihatan kedua arah. 1, fakta yang kita hadapi. 2, cara melihat dengan mata Tuhan. Ya, dan itu yang dikerjakan oleh Yusuf. Kita keluar dulu. Kejadian 45. Ayo, Kejadian 45. Mulai ayat yang kelima. Genesis, ya. Pasal 45. Mulai ayat yang kelima. Kejadian, ya.
Ya, Kejadian 45 mulai ayat yang kelima. Ayo kita baca. Secara fakta, siapa yang membawa Yusuf ke Mesir? Fakta. Ya, siapa yang bawa Yusuf ke Mesir? Saudara-saudaranya bukan? Nah, Yusuf tahu itu. Sudah baca? 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersisa hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku. Nah, lihat. Ini mata yang sebelah. Sekarang jangan sesali diri, jangan susah hati. Kamu yang jual aku ke Mesir. Betul nggak kalimat ini? Lihat atau tidak ayat 5? Terus kalimat berikut 1, 2, 3. Sebab untuk memelihara kehidupan alam menyuruh aku mendahului kamu. Nah, tapi untuk memelihara sebuah kehidupan, Tuhan yang nyuruh aku mendahului kamu. Saudara bayangkan ya, kalau Tuhan tidak utus Yusuf duluan ke Mesir, maka Israel itu punah. Habis di dunia nggak ada lagi. Apa bahasa Belandanya punah? Extinct, habis. Bagus. Verdwijn. Ya. Verwoes. Kalau nggak ada Yusuf, habis Israel. Karena kelaparannya ngeri waktu itu. Nah ini. Jadi mulai hari ini belajar. Kalau Tuhan beri kita 2 mata, kita harus melihat dengan cara Yusuf melihat. Jangan sesali diri, jangan sedih. Kamu yang jual aku ke Mesir. Jelas diingat. Tapi, nah ini, Tuhan yang nyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ingat, seringkali Tuhan bekerja untuk memutar balik. Masih ingat orang Belanda ada kata omleiding? Betul? Nah, bahasa Indonesia diputar apa itu? Ya, putar. Bukan diputar, diarahkan ke tempat lain. Kadang-kadang Tuhan buat itu atas hidup kita lewat banyak cara, karena Dia mau kita omleiding. Ada jalan baru yang kita harus lewati dalam hidup. Pernah nggak alami seperti itu dalam hidup? Pernah bukan? Nah ikuti, jangan bantah. Misalnya, aku sudah 30 tahun ini dari rumah ke kantor lewat ini. Besok pagi itu ada omleiding. Mau berani nerabas terus? Jangan, ikuti. Kenapa? Dan ada apa? Jadi ikuti tuntunan Tuhan lewat hidup kita. Ayat 6. Kejadian 45 ayat 6. 1. Tapi lewat orang. Walaupun gak enak caranya. Betul tidak? Walaupun tidak enak. Mungkin, maaf saya berkata, mungkin ada di antara kita yang pindah dari Indonesia ke Belanda karena sebuah masalah. Karena terpaksa, mau tidak mau harus meninggalkan Indonesia. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Waktu saudara dipaksa Tuhan, pasti nggak enak. Oh iya, ini rencana Tuhan. Nah, ada satu pesan dari Jerman, saya lupa lagi. Maaf ya, Pak Asuh. Iya, ada yang Jerman. Iya. Saudara, maka itu apapun yang Tuhan izinkan terjadi lewat hidup kita, yang nggak enak sekalipun, percayalah, Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Asal kita mau nurut. Ya, jadi jelas kenapa punya 2 mata? Ayo, masa lupa. Kenapa punya 2 mata? Yang satu ngelihat fakta, yang kedua pakai kacamata cara Tuhan melihat. Kalau itu terjadi, hidup ini indah luar biasa. Amin. Kembali ke Kisah Rasul 16. Ayat yang ke-10, kita ulangi lagi. Ayat 10. Kisah Rasul 16, ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Loh, ayo mana? Kisah Rasul 16, ayat 10. Handling and testing. Iya, handling and testing. 1, 2, 3.
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, saudara perhatikan kata kami menarik kesimpulan. Bahasa Belandanya apa kalimat itu? Kami menarik kesimpulan. Ayat 10, enggak di situ? Enggak di ayatnya. Coba bacakan ayat 10-nya dari awal. Dengar ya. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij erop uitmaakten dat God ons had geroepen om hun dat het evangelie te verkondigen. Erop uitmaakten. Ya, menarik kesimpulan. Saudara, kalau ada kata menarik kesimpulan makan, itu sudah pasti atau belum? Belum. Karena Paulus bingung. Karena waktu berangkat dari Yerusalem, keliling ke daerah Asia, daerah Turki ini, dia nggak kepikir untuk ke Eropa. Maka itu ada kalimat menarik kesimpulan. Mungkin ada kata itu. Tuhan yang menyuruh kami untuk menginjili orang-orang di sana. Betapa indahnya, betapa luar biasanya kalau hidup kita itu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Seperti perjalanan Israel dari Mesir, dari Egypten sampai ke Kanaan. Bukan Musa yang menuntun, tapi tiang awan, tiang api. Ingat zaman dulu belum ada peta, belum ada GPS. Musa belum pernah ke Kanaan, tapi tiang awan, tiang api yang mimpin mereka. Nah, Paulus juga begitu. Kita lihat sekarang Kisah Rasul 20, mulai ayat 22. Handelingen 20 ya. Handelingen 20 ayat 22. Ya. Ini Paulus cara hidupnya luar biasa. 1, 2, 3. Tapi sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atau diikuti. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Bukan tur Israel, Paulus waktu itu di Yerusalem. Sebagai tawanan roh. Apa kata lain tawanan? Di situ pakai kata apa? Apa kali? Gebonden door de geest. Gebonden, ya, diikat, dibelenggu, diatur, disetir, diperintah, dikuasai, diperbudak oleh Roh Kudus. Nah, kalau ada kata itu, nanti Paulus bisa milih yang lain tidak? Nih, harus ikut, tidak bisa tidak. Nah, ayo kita jujur pada diri sendiri. Manusia ada nggak yang dituntun, dikuasai oleh uang? Ada. Jawabannya hampir semua. Manusia. Ada nggak orang hidup dikuasai oleh kebencian? Nah, ada nggak orang hidup dikuasai kekecewaan? Maka itu kita harus tanya. Mumpung di hari pertama sampai Turki, supaya sampai selesai perjalanan kita ini, semua kita jadi orang yang dibebaskan Tuhan. Nanti malam sebelum tidur, sambil kedip-kedip di tempat tidur, mikir, aku ditawan siapa? Siapa yang menguasai hatiku? Ini penting, saudara. 90% orang itu sakit bukan karena virus, bukan karena bakteri, karena pikirannya. Betul tidak? 90% orang nggak bisa tidur bukan lapar. Ada yang karena kekenyangan juga nggak bisa tidur. Maaf. Nah, biasanya ada yang ngiket dia. Khawatir, jangan dianggap enteng. Khawatir itu hal besar loh. Jangan-jangan, aduh besok mau apa ya? Aduh nanti bagaimana ya? Harusnya lebih banyak khawatir itu orang Indonesia atau orang Belanda? Indonesia, Belanda.
Versikernya bagus, kok khawatir apa lagi? Betul tidak? Indonesia nggak semua orang loh punya versikernya, punya asuransi. Belanda kan sudah. Apalagi sudah bayar pajak sekian puluh tahun. Harusnya lebih aman nggak dibandingin tinggal di Indonesia? Ngerti ya? Lihat itu orang Indonesia nggak punya banyak duit, anaknya banyak lagi. Itu luar biasa. Kenapa Pak Ano nggak diiman? Nah, maka itu kita harus tanya, siapa yang nawan aku, mengikat aku? Itu penting. Kalau saudara dalam hidup ini bisa merdeka dari semua tawanan yang bukan Roh Kudus, percayalah, hidup ini sehat, hidup ini senang, tidurnya enak. Amin. Jadi masalahnya siapa yang ngikat kita? Siapa yang nyetir hidup kita? Siapa yang ngatur hidup kita? Siapa yang memerintah kita? Maaf ya, cuma ngomong, nggak enak loh hidup diperintah duit itu. Kok nggak jawab? Betul nggak? Nggak enak, capek. Maka itu jangan dikit-dikit duit, awas. Capek hidup kayak begitu. Setuju nggak saya ngomong ini? Bebaskan hidup ini dari uang. Nah caranya gimana? Cuma satu caranya, sering-sering nggak punya uang. Loh betul toh? Supaya kita menang atas uang, harus sering-sering nggak punya uang. Percaya nggak, banyak orang nggak punya uang bisa hidup. Ya sudah, ya belajar sama orang itu. Itu hidup kebencian. Nah ini, maka itu saya sering ngajari gini, maaf ya jangan ada yang tersinggung. Mana lebih mudah dihafal, firman Tuhan atau firman mama mertua? Lu cuma tanya ini, cuma tanya. Ayo yang lebih gampang dihafal, firman atau firman mama mertua? Terpujilah Tuhan yang gak punya mertua. Betul nggak pertanyaan saya? Ayo coba gini ya. Misalnya satu kali Pak Stanley, Pak Rudi sebagai gembala, Pak Joko tanya kepada jemaat, saudara-saudara, Pak Esther juga, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Biasanya jemaat jawabnya apa? Iya, apa ya? Kenapa di belakang? Lupa. Padahal firman mama mertua 20 tahun yang lalu masih ingat sampai hari ini. Mengapa? Karena firman Tuhan juga. Coba saudara baca Yosua 1 ayat 8. Yosua ya 1 ayat 8. Ini cara kita belajar Alkitab. Yosua 1 ayat 8. Kenapa firman mama mertua gampang dihafal, firman Tuhan susah? Karena kita melakukan ayat ini. Yosua 1 ayat 8. Ayo. Ya, tunggu ya supaya barengan semua. Yosua 1 ayat 8. Udah? Oh, belum, Tris. Yosua. Setelah kita Ulangan, di depan Kejadian, Ulangan. Nah, setelah itu Yosua. Kitab yang ke-6 ya. Udah? 1, 2, 3. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala janji Tuhan. Sebab engkau diberikanlah keadaan akan hasil dan engkau akan beruntung. Nah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman mama mertua kita perkatakan terus. Loh, nggak percaya? Betul nggak? Ketemu saudara, kamu tahu nggak mama mertuaku ngomong apa tadi pagi? 2 jam kemudian ketemu teman, ngomong lagi. Dia ngomong begini tadi pagi. Nanti ketemu ipar kita yang lain. Kamu diomong gitu nggak sama mama mertua? Aku diomongin. Setelah diperkatakan terus, yang kedua direnungkan. Diulang lagi sambil makan kecap-kecap, terus mikir, ya kok dia ngomong begitu ya, mandi, dusun, mikir kok mama ngomong begitu ya, betul atau tidak?
Nah, firman Tuhan nggak kita begitu kan? Habis dengar khotbah kita nggak ngomongin lagi, lupa. Maka itu firman mama mertua gampang diingat. Karena direnungkan. Hebat ya? Tergantung hebatnya untuk yang mana. Harusnya hebatnya untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi itulah manusia. Betul? Nah, apa yang sering kali kita ulang-ulang dalam hidup, merenung, itu namanya ulangan, mengulang lagi. Lama-lama hafal, seminggu aja hafal. Nggak usah banyak-banyak. Nanti sekarang ya. Nah, jadi Paulus hidupnya luar biasa. Diatur, disetir oleh Roh Kudus. Kemana saja Roh Kudus. Coba baca lagi ini bagian terakhir. Kisah Rasul 20, underline 20 tadi, ayat yang ke-22. Renungkan nanti malam, nah supaya nggak lupa, nanti malam sebelum tidur renungkan. Baca lagi ayat-ayat yang saudara tulis. Kisah Rasul 20, ayat 22. Ini bagus sekali. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Sebetulnya Paulus tahu, cuma nggak mau tahu. Kenapa tahu? Lihat ayat 23. Apa yang dia tahu? Ayat 23, 1, 2, 3. Nah, stop. Selain, berarti Paulus tidak mau orang ngomong ini, orang ngomong itu. Aku hanya mau Roh Kudus yang menyatakan sesuatu. Selain daripada, ayo baca ayat 23, 1, 2, 3. Selain, nah selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, aku tidak mau ambil putusan apa-apa. Lihat kalimat ini. Ada atau tidak orang hidup karena kata orang? Tidak. Ada atau tidak? Banyak. Orang yang hidup karena kata orang itu capek. Pagi-pagi orang ngomong gitu, kok bajumu pakai warna merah? Iya kok merah ya? Pulang ganti biru. Ketemu orang lagi, kamu kok pakai baju biru? Iya kok nggak enak ya? Pulang diganti kuning. Sudah ganti kuning, orang ngomong kenapa? Kamu pakai kuning. Capek nggak orang hidup seperti itu? Kan nggak kerja-kerja, cuma ngikut, gila, betul, ngikuti omongan orang saja. Saudara, hati-hati dengan kalimat katanya, betul nggak? Hati-hati. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa hidup karena apa kata Tuhan. Maka itu Rasul Paulus berkata, selain yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam hidupku, aku nggak mengikuti siapa-siapa. Ini yang kita harus terjadi. Ya. Memang beda. Kalau orang sudah di Belanda, di Jerman, beda dengan di Indonesia. Betul? Orang Indonesia itu mulutnya kebanyakan. Betul nggak? Mulutnya kebanyakan. Betul? Apa aja diomongin. Oke, Bu Esther. Betul nggak? Wah, apa aja diomongin, Kalau di Belanda sudah cuma urusanmu. Karena hari ini kita putuskan. Biarlah apa kata Tuhan itu jauh lebih penting dalam hidup kita. Maka itu rajin-rajinlah belajar firman Tuhan supaya firman Tuhan menguasai hidup kita. Supaya hidup ini nggak capek, hidup ini enak. Lanjut, masih ayat 23. Selain yang dinyatakan Roh Kudus kepadaku dari kota ke kota, restoran dan hotel nunggu aku, begitu. Apa yang dibaca? Apa? Penjara dan sengsara. Jadi tahu Paulus kalau dia pergi ikuti Roh Kudus yang dialami penjara dan sengsara, dia tahu tidak? Tapi tetap berangkat. Ini beda. Saudara, kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, hidup ini luar biasa. Begitu pula Yusuf. Masuk penjara, enak tidak? Ada yang mau coba? Jangan penjara di Belanda, enak.
Saudara, Paulus ikut, Yusuf ikut. Akhirnya banyak orang diberkati. Ya, ayat 24 yang terakhir. 1, 2, 3. Mau nggak kita hidup dengan keputusan ini? Ini luar biasa. Coba bahasa Belanda yang kencang supaya jangan dengar. Maar ik tel mijn leven niet Ja. en acht het niet, Tidak memperhatikan hidupku. en acht het niet kostbaar voor mijzelf. Nggak mementingkan kepentinganku. Terus? Als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. Amin. Lu kan ngerti yang amin? Ini kesaksian luar biasa, saudara. Yang kuputuskan, yang kuikuti, bukan tentang hidupku, kepentinganku, tapi pelayanan Injil ini harus ada. Aku kerjakan selama masih hidup. Amin. Pegang ayat 24. Kita sebagai anak-anak Bapa di surga harus